Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 13 dan 14. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Pendeta pasang tarif diundang melayani untuk berkhotbah, tetapi mematok tarif tertentu sebagai bayarannya. Memang hal tersebut betul-betul ada atau sekadar rumor belaka? Seandainya memang betul-betul ada, memangnya tidak boleh? Apa salahnya dengan hal itu? Sebelum mencari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, marilah terlebih dulu kita saksikan cuplikan video-video berikut. Dan minggu ini yang usulannya cukup banyak yang untuk dibahas adalah tentang pendeta pasang tarif. Ya ampun, masih ada tuh. Kayaknya norak banget, kayaknya kampungan banget gitu ya kan. Saya khawatir apakah ini memang betul-betul terjadi, ya kan, bahwa memang betul-betul terjadi, atau ini hanya isu yang beredar, ya kan. Mungkin yang menanyakan ini saya nggak tahu karena tidak ada bukti. Kita sempat coba nanyakan, ada bukti nggak percakapan atau ada bukti surat nggak bahwa pendetanya pasang tarif, pendetanya minta kalau saya datang saya mesti sekian harganya. Belum pernah disampaikan bukti, tapi saya khawatir bahwa ini hanya isu-isu yang beredar. Panggil pembicara sekali tampil, kalau pembicara Jakarta 3-4 juta. Gilbert lebih di atas 10. Benar? Ya, hamba Tuhan itu anak tarepe. Ada pendeta-pendeta yang untuk bisa berkhotbah, melayani dalam khotbah, mereka pasang tarifnya. Satu kali khotbah harus sekian. Tabloid Gloria pernah kasih headline besar, pendeta pasang tarif. Lalu saya baca di dalam berita itu, ada kisah tentang seorang pengkhotbah, pendeta diundang khotbah di satu gereja. Lalu pulang dikasih persembahan dalam sebuah amplop. Bulan depan majelis itu telepon pendeta, Pak Pendeta, kami sangat diberkati dengan pelayanan pendeta, bisakah berkhotbah lagi? Lalu pendeta itu jawab dari telepon, cari saja pendeta lain, saya bukan pendeta 500.000. Rupanya dia waktu khotbah pertama dikasih amplop 500.000, tersinggung dia. Karena dia mestinya pengkhotbah 5 juta, kok dikasih 500.000? Saya berulang kali diundang orang untuk berkhotbah. Pertanyaannya selalu sama, Pak. Bayarannya berapa? Kami mau undang Bapak, tapi mohon maaf Pak, tarifnya berapa? Kenapa mereka bertanya seperti itu? Saya pikir-pikir, mungkinkah sudah merupakan kebiasaan kalau undang pengkhotbah ada tarifnya, sehingga mau undang saya, mereka lalu bertanya bayarannya berapa? Maka pendeta-pendeta yang pasang tarif semacam ini, mereka bukan hamba Allah, mereka hamba mamon. Mereka memakai Allah untuk mendapatkan mamon. Sahabat-sahabat Kristus, seorang pemberita Injil bagi bangsa-bangsa asing di luar bangsa Yahudi, yaitu Paulus, menulis sebagai berikut kepada jemaat Korintus. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 6.
Surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus ini sangat penting, terutama pasal 9 ayat 1 sampai 27. Karena bukan hanya berisi penegasan terhadap wewenang kerasulannya, melainkan juga berisi penegasan terhadap hak-hak yang melekat pada jabatannya, khususnya hak untuk mendapat topangan hidup sehari-hari. Tentang hak untuk mendapat topangan hidup sehari-hari bagi seorang pemberita Injil, Paulus menyusun argumentasi teologisnya berdasarkan hukum Taurat sebagai berikut. Siapakah yang pernah turun dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi dari kamu? Kalau orang lain mempunyai hak itu dari kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. 1 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai 14. Nampak jelas bahwa Paulus mempergunakan keadilan umum untuk mendukung argumentasinya, yaitu bahwa seorang pekerja patut mendapat upahnya. 1 Timotius pasal 5 ayat 18. Hal ini sebelumnya juga pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Matius pasal 10 ayat 10, Lukas pasal 10 ayat 7. Berpijak di atas keadilan umum tersebut, maka Paulus kemudian menyatakan bahwa seorang pemberita Injil juga patut mendapat upahnya untuk menopang kehidupannya sehari-hari. Hak bagi seorang pemberita Injil untuk mendapat upah yang menunjang kehidupannya tersebut dinyatakan oleh Paulus dengan dukungan alasan yang diambil dari ketentuan hukum Yahudi, bahwa orang-orang yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan yang melayani mezbah juga mendapat bagian dari mezbah itu. Paulus seakan-akan tidak menyatakan bahwa sama seperti imam-imam orang Lewi dan seluruh suku Lewi pada zaman dahulu ditopang pemeliharaan hidupnya dari hal-hal kudus yang mereka lakukan, Ulangan 18 ayat 1 sampai 8, maka demikian juga hal tersebut berlaku bagi para pelayan Kristus yang memberitakan Injil Kerajaan Surga. Sahabat-sahabat Kristus, tanpa perlu diperdebatkan lagi bahwa para pendeta masa kini sejatinya memang berhak mendapat upah untuk menopang kehidupannya sehari-hari. Tetapi tentu saja hal tersebut tidak termasuk menjadikan ladang pelayanan sebagai ladang bisnis. Oleh karena itu, upah dari undangan untuk suatu pelayanan khotbah harus dinilai sebagai persembahan kasih dari pihak yang mengundang, dan bukan dinilai sebagai bayaran atas suatu jasa sebagaimana berlaku dalam bidang bisnis. Jadi, seorang pendeta yang memasang tarif untuk undangan suatu pelayanan khotbah bukan saja sama sekali tidak patut, melainkan juga menunjukkan bahwa dirinya bukanlah seorang pemberita Injil. Amin.